Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denny Muhammad Farhan, suami dari almarhumah istri saya Melmi Yuliania almarhum, dan ayah dari Felicia Amira Tashira. Sebelum saya melanjutkan ke video dokumentasi yang saya buat, sebelumnya saya ingin mengklarifikasi mengapa saya membuat video ini. Jadi pada awalnya saya ingin mendokumentasi perjalanan tentang anak saya dari mulai dikandung hingga dia mulai beranjak dewasa. Jadi pada bulan Maret tahun 2020 istri saya hamil anak pertama, dan kami sangat bahagia ya pada awalnya. Momen itu yang kami tunggu-tunggu selama 4 tahun kami menikah, hampir 4 tahun ya. Kami menikah pada tahun 2017 bulan Juli, dan menginjak usia pernikahan ke-3 tahun kami baru dipercaya oleh Allah untuk memiliki manusia. Namun ternyata istri saya sejak hamil 3 bulan menuju 4 bulan, istri saya mengalami sakit hebat hingga harus dioperasi besar. Nah, alasan saya buat video ini, tadinya saya buat untuk dokumentasi pribadi saya. Namun pada waktu itu guru saya bilang dokumentasi ini mending diangkat aja ke publik karena banyak hikmah dan manfaat yang bisa dipetik dari kejadian yang saya alami. Jadi mohon maaf ya kalau dalam pembuatan videonya ala kadarnya saya hanya ingin berbagi pengalaman saya yang saya harap tidak terjadi kepada orang lain. Dan di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mampir di kolom komentar, yaitu 1, Pak, almarhumah itu sakit apa? Jadi almarhumah istri saya itu mengalami sakit keras ya teman-teman. Namanya itu adenokarsinoma, diagnosanya itu adenokarsinoma ya. Adenokarsinoma itu apa? Teman-teman, adenokarsinoma itu tumor ganas ya, tumor ganas atau bisa dibilang kanker ya, kalau orang Indonesia bilang itu kanker ya, atau cancer. Dan istri saya itu kansernya itu langsung ke stadium 4 akhir ya. Jadi pada waktu itu dokter memvonis usia almarhumah itu sekitar paling kuat bertahan selama 3 tahun. Namun baru berjalan 1 tahun almarhumah sudah pergi meninggalkan kita berdua dan meninggalkan semua keluarga kita. Jadi stadium 4 itu stadium akhir pada batas terparah ya teman-teman, yang paling gawat dalam bahasa kedokteran. 2. Apa penyebab istri saya bisa mengalami sakit seperti itu hingga menyebabkan kematian? Jadi ini ya penjelasan dari dokter yang real dan masuk akal. Awal mulanya itu istri saya sering makan pedas ya. Jadi beliau itu sangat suka sekali dengan bakso, makan makanan yang pedas. Bahkan ketika belum sarapan pun dia sudah berani gitu makan makanan yang pedas. Lalu cara mengunyahnya itu tidak lembut. Jadi kalau kita makan, kalau lagi lapar makan langsung jelek aja ya masuk ke perut, dan itu sangat berbahaya sebetulnya teman-teman. Jadi penjelasan dokter awalnya seperti itu, 1. Dan yang kedua, karena makanan kita keras masuklah ke usus itu kan begitu lembek ya, usus kita di dalam perut itu begitu lembek. Ada makanan yang keras yang menggores di usus besar teman-teman. Jadi
timbullah luka gitu di usus besarnya beliau itu, luka. Dan pada luka itu almarhumah makan, pada saat luka ya, almarhumah itu makan bakso gitu, terus biji cabenya itu nempel ke luka tersebut sehingga terjadi pembusukan di situ. Nah itu awal mula terjadinya tumor ganas atau adenokarsinoma atau kanker ganas ya, itu awal mulanya di usus itu terjadi seperti itu. Kalau almarhum yang dokter katakan ke saya seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, pesan dari video yang saya buat kemarin itu sebenarnya tadinya itu untuk diri saya pribadi ya, untuk dokumentasi. Dan ada lagi pertanyaan yang menurut saya pun manusia biasa ya, yang sangat menyentuh hati saya begitu. Rasanya itu saya pun sakit gitu melihat komentar itu. Coba aja gitu kalau ada di posisi saya gitu, pada waktu itu. Jadi almarhumah itu setelah melahirkan dan sebelum melahirkan beliau selalu berpesan kepada saya bahwa saya harus mendokumentasikan beliau untuk Felicia nanti. Dan saya mau gak mau ya, kuat gak kuat, saya pun manusia biasa gitu, yang ketika almarhum pergi, saya pun memeluk beliau sebetulnya tanpa komentar itu pun mungkin saya sudah jauh lebih paham apa yang harus saya lakukan ketika kondisi seperti itu. Bukannya saya tidak mempunyai hati, tapi ada masa depan yang lebih harus saya siapkan gitu. Dan almarhum pun berpesan seperti itu. Saya mau beliau bilang, Felicia itu tahu dan melihat perjuangan ibunya, bahwa begitu cintanya beliau kepada Felicia gitu. Ya, ini nanti saya tunjukkan di deskripsi ya. Nah, di sini ada beberapa komentar yang menurut saya sangat menyakitkan buat saya, tapi nggak apa-apa, itu menjadi koreksi buat pribadi saya mungkin ya. Dan mungkin banyak juga yang ingin bertanya, kenapa sempet-sempetnya saya ngerekam, padahal pada kejadian lagi genting itu bukan waktunya untuk merekam. Sangat betul sekali teman-teman. Tapi sekali lagi saya pun berpikir ada betulnya juga almarhumah sebelum beliau pergi bilang ke saya harus dokumentasiin ini buat detik-detik terakhir beliau, karena mungkin beliau udah ngerasa bahwa beliau itu bakalan pergi buat selamanya karena penyakitnya beliau. Jadi penyakitnya beliau itu kanker ya. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa nyembuhin kanker. Kalaupun ada, sepengetahuan saya udah pergi berobat ke sana kemari, tempat jauh, rumah sakit besar, bahkan ke pengobatan alternatif pun kami tempuh. Gak hanya rumah sakit, begitu banyak yang usulan pergi aja ke pengobatan kampung, pengobatan apa, banyaklah pokoknya sudah kami tempuh dalam waktu itu. Karena saya pun gak mau kehilangan almarhum, karena kita baru memiliki kebahagiaan yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Saya baru punya Felicia gitu. Jadi saya rasa
saya nggak mungkin berbuat hal itu. Jadi untuk apa saya memperjuangkan almarhum? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau di sini saya mendokumentasikan video ini sebetulnya awalnya hanya untuk diri pribadi. Dan namun kisah ini saya rasa dan guru saya bilang, kamu nggak apa-apa, boleh ini kamu publikasikan karena banyak sekali hikmah teman-teman di sekeliling yang bisa dipetik bahwa sehat itu begitu mahal, nyawa itu nggak boleh main-main gitu teman-teman ya. Sekian mungkin ya yang bisa saya sampaikan mengenai klarifikasi Felicia. Terima kasih untuk support-supportnya, doa-doanya untuk Felicia, untuk almarhum juga. Sejauh ini saya ingin ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk yang sudah support saya. Terutama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap keluarga saya yang begitu sabar menghadapi sifat keras saya. Dan untuk terutama yang waktu itu udah donorin darah ke almarhumah sampai ke 12 labu ya, waktu itu 12 orang dari jauh-jauh mau ngorbanin waktunya buat donorin darahnya. Semoga itu menjadi jariah buat teman-teman yang udah donor ya. Jadi sekian mungkin ya dari saya. Mudah-mudahan klarifikasi ini tidak menjadi suatu bahan pertanyaan lagi untuk teman-teman semua ya. Karena saya pun pada saat itu dan sampai saat ini 4 bulan berlalu almarhum sudah pergi, saya pun masih ngerasain sakitnya kehilangan orang yang benar-benar saya harapkan tadinya bisa sembuh, bisa hidup bahagia bersama anak saya. Sekian dari saya, Denny Muhammad Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.